Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 3B. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda pada pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Perubahan wujud benda. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, cair, dan gas, dan juga telah mengenal sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda itu dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda itu dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam itu merupakan tanda kebesaran Tuhan. Pada subtema ini, kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat berdasarkan wacana. Yang kedua, dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Nah, selanjutnya silakan anak-anak ibu perhatikan dan simak wacana berikut ini. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi air. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Nah, anak-anak ibu, mencair itu adalah suatu proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, anak-anak ibu, pernahkah anak-anak ibu melihat proses mencair? Sekarang, ibu akan memberikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari, seperti lilin yang dibakar akan meleleh, mentega yang dipanaskan akan mencair, es batu yang dipanaskan akan mencair, dan es krim yang dipanaskan akan mencair atau meleleh. Itulah beberapa contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Selain contoh di atas, mencair juga dapat terjadi pada logam. Nah, coba perhatikan cara membuat batangan emas. Emas dibuat batangan dengan cara dilelehkan terlebih dahulu, lalu dicetak sesuai cetakannya. Besi juga bisa dicairkan, tetapi dengan panas yang tinggi. Nah, anak-anak ibu, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Nah, tentu saja tidak ya anak-anak ibu. Kalau es akan cepat mencair, sedangkan logam itu diperlukan waktu panas yang lebih tinggi untuk dapat mencair. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Nah, kali ini kita akan mencobakan bagaimana proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada es batu, yang kedua ada es krim, yang ketiga yaitu ada lilin dan korek api. Nah, kita tunggu selama beberapa menit. Apakah yang terjadi dari perubahan wujudnya dari benda padat ini? Jika terkena panas matahari, dia akan mencair. Es krim ini akan mencair. Dan lilin jika dibakar akan meleleh. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan.
Lilin jika terkena api atau dibakar seperti ini, maka lilin tersebut akan meleleh atau mencair. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya coba perhatikan pada es batu ini. Es batu ini jika terkena panas, dia akan mencair. Selanjutnya, begitu juga pada es krim. Es krim jika didiamkan atau terkena panas, dia juga akan mencair atau meleleh. Nah, ini adalah contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, anak-anak ibu, ada pun informasi penting yang harus diketahui yaitu es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, anak-anak ibu, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu menghitung berat benda. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, anak-anak ibu, tentu saja di antara ketiga coklat tersebut, coklat yang paling berat yaitu 120 gram. Nah, anak-anak ibu, adapun gram, ons, dan kilogram merupakan satuan baku untuk menyatakan berat benda. Perhatikan penjelasan berikut ini. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Hal tersebut harus Ananda pahami dan diingat ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, anak-anak ibu, adapun bahan untuk membuat kue coklat tersebut yaitu bahan-bahan yang pertama 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, 1/2 SDT garam. SDT maksud SDT di sini yaitu sendok teh ya anak-anak ibu, dan 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian bahan yang dicampur menjadi satu. Yang pertama 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, dan 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Nah, anak-anak ibu, adapun satuan baku yang digunakan pada resep membuat kue coklat tersebut yaitu satuan baku juga disebut sebagai satuan standar. Satuan bakunya yaitu gram dan kilogram. Selain satuan baku, pada resep membuat kue coklat tersebut juga menggunakan satuan tidak baku. Adapun satuan tidak bakunya yaitu sendok teh dan butir. Untuk lebih memahaminya, coba anak-anak ibu perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak ibu, di sini ada soal yaitu Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, anak-anak ibu, di sini diketahui 1 botol sirup beratnya 600 gram. Yang ditanya yaitu berat dari 3 botol sirup. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara penjumlahan berulang yaitu atau perkalian yaitu 3 dikali 600 gram sama dengan, atau bisa juga kita cari dengan penjumlahan berulang yaitu 600 ditambah 600 ditambah 600 sama dengan 600 ditambah 600 ditambah 600. Hasilnya 1800 gram. Dengan cara perkalian juga bisa ya, yaitu hasilnya tetap sama, yaitu 1800 gram. Nah,
Jadi, berat dari 3 botol sirup yaitu 1.800 gram. Nah, anak-anak ibu, kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu ibu membeli 3 kg minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng tahu sebanyak 1 kg. Untuk menggoreng ikan 1 kg. Sisa minyak goreng ibu adalah, nah, pertama-tama ibu tadi membeli minyak goreng sebanyak 3 kg. Kemudian minyak goreng digunakan untuk menggoreng tahu sebanyak 1 kg. Maka minyak goreng ibu berkurang. Berarti di sini dikurang 1 kg. Lalu minyak goreng itu digunakan lagi untuk menggoreng ikan sebanyak 1 kg. Maka di sini dikurang lagi dengan 1 kg. Hasilnya sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1 kg. Jadi sisa minyak goreng ibu adalah 1 kg. Nah, anak-anak ibu, selain penjelasan yang telah dipaparkan pada video pembelajaran ini, anak-anak ibu juga bisa memahaminya di LKS halaman 54 dan 55. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.